Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audi Saskia Putri dari kelas K3 4D Pagi. Saya akan menjelaskan bagaimana menyadarkan masyarakat pentingnya menghentikan perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan pada suhu, curah hujan, pola angin, dan berbagai efek-efek lain secara drastis. Menurut PBB, mendefinisikan perubahan iklim sebagai gejala yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia. Hal tersebut turut mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Komposisi atmosfer global yang dimaksud adalah komposisi material atmosfer bumi berupa gas rumah kaca atau GRK yang diantaranya terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya. Salah satu dampak berbahaya yang kini dihadapi adalah efek gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah gas-gas di atmosfer yang memiliki fungsi menangkap energi matahari agar tidak kembali lagi seutuhnya ke atmosfer. Gas rumah kaca berfungsi menjaga suhu bumi tetap stabil. Tetapi, saat konsentrasi gas rumah kaca semakin meningkat, membuat lapisan atmosfer semakin tebal. Penebalan lapisan atmosfer ini akhirnya menyebabkan jumlah panas bumi yang terperangkap di atmosfer bumi semakin banyak, sehingga mengakibatkan peningkatan suhu bumi atau pemanasan global. Beberapa senyawa yang menyebabkan gas rumah kaca adalah karbon dioksida atau CO2, nitrogen oksida atau NOx, sulfur oksida atau SOx, metana atau CH4, dan hidrofluorokarbon atau HFC. Penyebab perubahan iklim. Aktivitas manusia menjadi pemicu dasar perubahan iklim ini, seperti hutan gundul, kekeringan, air laut naik dan gunung es mencair, memicu pemanasan global yang merupakan akibat ulah manusia. Aktivitas manusia berupa pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi dan kegiatan industri menjadi penyebab efek rumah kaca. Selain itu, aktivitas manusia sehari-hari sepertinya yang pertama, mengendarai kendaraan bermotor. Bensin mengandung banyak polusi kimia termasuk CO2. Konsentrasi karbon dioksida atau CO2 di atmosfer kita pada tahun 2018 adalah yang tertinggi dalam 3 juta tahun. Yang kedua, sampah. Tempat pembuangan sampah merupakan lokasi pembusukan sampah yang mengandung banyak gas metan. Yang ketiga, kulkas. Gas CVC dapat menciptakan kondisi buruk efek rumah kaca 10.000 kali lebih buruk dari CO2. CVC juga menghancurkan ozon, bagian penting yang berada di lapisan atas atmosfer. Senyawa ini berada dalam alat pendingin rumah kita. Yang keempat, pertanian dan peternakan. Saat petani menambah pupuk penyubur nitrogen ke dalam tanah, beberapa dari nitrogen tersebut berubah menjadi nitrooksida atau N2O, gas rumah kaca yang sangat kuat. Sapi menciptakan gas metan saat rumput mengalami peragian di perut mereka. Ada sekitar 1,2 miliar
ternak sapi di dunia. Semuanya menambah kadar gas rumah kaca seluruh dunia. Solusi yang bisa kita lakukan adalah menjelaskan bahwa alam merupakan solusi yang paling baik dalam menangani perubahan iklim. Hutan tropis sangat efektif untuk menyimpan karbon dan mencegah skenario perubahan iklim terburuk. Sayangnya, solusi berbasis alam masih hanya menerima 2% dari seluruh penandaan iklim. Padahal, menurut laporan Conservation, solusi iklim alami seperti mengakhiri deforestasi dan memulihkan hutan yang terdegradasi pada tingkat global dapat menciptakan 80 juta lapangan kerja, membawa 1 miliar orang keluar dari kemiskinan, dan menambah 2,3 triliun dolar Amerika dalam pertumbuhan produktif. Oleh sebab itu, Conservation bekerja mencapai deforestasi nol bersih dan Amazonia pada tahun 2020 untuk melindungi sumber daya penting, mengurangi perubahan iklim, dan meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat. Conservation International juga menasihati lebih dari 20 negara untuk membantu menempa Perjanjian Paris, fakta iklim pertama dari jenisnya yang mengakui peran kunci yang harus dimainkan oleh alam dalam setiap solusi perubahan iklim. Itulah penjelasan dari perubahan iklim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana carbon trading dapat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Bagi negara Indonesia, mekanisme perdagangan karbon tentu sangat menguntungkan. Keberhasilan dalam upaya menjaga, meningkatkan, dan mengembangbiakkan kelestarian hutan yang dalam operasionalnya menghabiskan biaya yang tidak sedikit, ternyata malah menghasilkan keuntungan dalam bentuk finansial. Tawaran nyata untuk Indonesia datang dari Australia pada tahun 2008. Carbon Strategy Global atau CSG menaikkan pembelian oksigen yang dihasilkan hutan di Sumatera Barat. CSG telah menawarkan kompensasi sebesar 900 miliar per tahun untuk oksigen yang diproduksi hutan-hutan lindung. Menghadapi dilema antara pertumbuhan ekonomi yang cepat dan emisi karbon dioksida tinggi, ekonomi rendah karbon dapat menjadi salah satu solusi efektif. Industri pariwisata rendah karbon dapat menjadi salah satu pendekatan untuk dapat mengimplementasikan pembangunan yang berkelanjutan sebagai bagian dari penerapan pembangunan ekonomi rendah karbon. Beberapa poin di dalam pembangunan yang berkelanjutan di bidang industri pariwisata akan didiskusikan dalam ruang lingkup peran pemangku kebijakan, sektor pendukung pariwisata, masyarakat lokal, dan wisatawan sebagai subjek pariwisata untuk mencapai kualitas pariwisata yang lebih baik dan diharapkan membentuk suatu keharmonisan antara pembangunan ekonomi, sosial dengan tepat memperhatikan aspek lingkungan. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.